bergerak-gerak, ya, bikin yang tenang gitu, mamanya. Nanti seperti tadi itu, mamanya kita sambil bernyanyi dulu, ya gitu ya. Apuk anak soleh ya gitu kan. Terus habis itu kan nanti kan anak-anak udah kalau aku bawa soleh, nanti kan habis tepuk-tepuk kan anak itu apa gurunya membuat tertarik dulu anak, biar tertarik dengan apa yang sedang sepertinya mungkin sinyalnya yang tidak bersahabat dengan mimik yang berbeda-beda, terus intonasi suaranya yang berbeda-beda, gerak tubuhnya mamanya anak kecil kita sambil jalan pelan-pelan kayak gitu, terus mamanya lagi berlari kita ikut lari kayak gitu sambil baik teman-teman, mungkin ada. Oh, halo. Iya. Bahkan Bu, aku malah gagal ini fokus ya, kalau untuk guru dapat meminta siswa misalnya menceritakan kembali materi yang telah disimak tadi, terus menyebutkan misalnya tokoh atau penjelasan dari saya, apa masih kurang memuaskan? Apa ada yang mau menambahkan lagi dari jawaban saya dari teman-teman? Oh iya, saya Bu Umi, tapi disambi, maaf. Yang pertama, guru dapat meminta siswa untuk menceritakan kembali isi materi disimak anak. Yang kedua, menyebutkan tokoh atau pelaku cerita yang misalnya lewat cerita ya. Yang ketiga, menilai isi apa yang telah disimak anak. Baik. Ya, Ini kayaknya suaranya agak putus-putus ya. Ini mungkin ada beberapa yang mungkin sedang suasananya mendung di situ, mungkin terkendala sinyal juga, belum tidak apa-apa. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dinyatakan. Jadi kelompok 4 sudah semua ya. Kalau sudah silakan dilempar ke kelompok lain untuk mungkin memberikan sanggahan ataupun pertanyaan ataupun masukan. Memang sudah tadi, kalau yang pertanyaan lagi silakan dibuka kelompok yang lain. Baik teman-teman, mungkin tadi ini mohon maaf Pak Anton, beberapa teman-teman tadi memang sudah memberikan informasi bahwa sinyal sedang tidak bersahabat. Mungkin ini hanya beberapa yang bisa on aktif saja. Ya? Oh iya. Karena sinyalnya sedang tidak bersahabat dan di daerah Purbalingga sudah hujan, mulai turun hujan. Iya. Mungkin monggo yang masih yang masih online yang untuk sekitar Purwokerto barangkali mau memberikan pertanyaan, silakan. Atau mungkin di closing sama Pak Anton seperti itu. Oke, baik. Ini ada berapa? Masih 23 ya yang aktif ya. Namun memang agak terkendala sinyal. Tadi saya juga agak lost sekali. Ya.
Baik, terkait dengan pertanyaan tadi saya rasa sudah terjawab semuanya apa yang dipertanyakan dan menjawabnya juga sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, bahkan itu jawabannya lebih bagus mungkin daripada jawaban saya nanti yang memang jadi hanya sekedar teori. Namun memang kalau terkait dengan misalkan apakah di TK itu diajarkan tentang matematika, ya memang itu menjadi perdebatan yang memang cukup masif, khususnya di tingkat anak usia dini, guru-guru di tingkat anak usia dini, dan memang itu menjadi secara langsung maupun tidak langsung menjadi tuntutan, ya. Apabila memang masuk di sekolah dasar itu menuntutnya memang sudah harus bisa baca, harus bisa nulis, harus bisa berhitung. Memang tarafnya sekarang memang sudah naik, namun dalam praktiknya itu memang sangat sulit sekali. Apalagi di sini ada yang lulusan psikologi ya, SPSI, Bu Florentina, masih ada Bu Florentina? Masih, Pak. Bu Florentina bisa menjelaskan itu. SPSI saya rasa penjelasannya lebih dalam terkait dengan konteks kejiwaan siswa dalam menerima materi, apalagi yang terkait dengan tadi matematika, apakah harus diajarkan atau tidak, ataukah sedangkan di sisi lain apabila nanti masuk sekolah dasar itu memang ada sedikit miss antara PAUD dan di sekolah dasar. Memang sama-sama dasar, namun agak salah persepsi di sini yang memang harus kita sepakati bersama sebagai seorang guru. Bagaimana pendapat Ibu Florentina terkait dengan hal itu? Mungkin akan lebih komprehensif menjelaskannya dari sisi psikologis. Silakan Bu Floren. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya coba berkomentar tentang hal ini ya, Pak ya. Menurut pandangan saya, memang ini sih mengajarkan anak berhitung, calistung itu kalau yang saya dengar di luaran sana memang nanti berdampaknya pada motivasi belajar anak jadi menurun kalau anak terlalu dini udah diajarkan soal itu. Karena yang saya lihat sendiri, saya pernah ada murid yang saya kebetulan ngajar di kelas kelompok bermain yang usianya 3-4 tahun. Nah, orang tua murid saya itu malah meleskan anaknya ke bimbel yang semacam bimbel ternama itu loh Pak, kayak Kumon dan lain-lain gitu. Dan efeknya memang jadi motivasi belajar anak itu jadi menurun ketika pas dia di kelas, kayak apa namanya, misalkan kegiatannya tracing line itu menebalkan garis, menebalkan bentuk, itu jadi kayak mut-mutan, nggak mau menyelesaikan kayak gitu. Dan kelihatan banget di anak kita kan sering ngalamun itu loh Pak. Jadi yang saya lihat sih seperti itu, jadi emosionalnya, efek ke motivasi belajarnya, terus nanti juga di kedepannya di SD, di SMP nanti ya itu motivasinya jadi menurun. Lihat kembali lagi ke orang tuanya juga sih, nanti gimana orang tuanya memberi sosialnya, kelekatan dengan orang tuanya, bagaimana orang tuanya mendampingi atau enggak, kayak gitu sih Pak. Mungkin seperti itu. Nah, diskusi dosen psikologi yang lainnya. Nah itu sudah terjawab cukup jelas dan cukup komprehensif ya dari sisi kejiwaan, karena mereka akan cenderung malas karena sudah bisa gitu, dianggapnya itu nggak penting lagi itu diajarkan untuk dirinya. Jadi untuk tingkat dasar memang kecenderungannya memang
untuk bermain, walaupun nanti diajarkan ya tadi ada yang memberi masukan kayak mengajarkan salis hitungan itu ya dimasukkan ke dalam pembelajaran, namun itu tidak menjadi motivasi utama dalam pembelajaran bahasa khususnya di PAUD gitu ya, karena di dalam pembelajaran di PAUD yang saya tahu ya mereka bermain seperti itu. Jadi lebih puas bermain, atau ada yang sering bilang masa kecil kurang bahagia. Ya memang ada sedikit benarnya ya, tapi tidak seluruhnya benar seperti itu. Namun dari segi aspek psikologis tadi sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Bu Florentina bahwa memang itu cukup mengganggu sebenarnya bagi siswa apabila dipaksa. Memang ada sisi lain, ada baiknya, ada juga buruknya. Sisi lain saya tanya kenapa, saya pernah mengajar juga di PGSD ya. Bapak Ibu, coba saya mau bertanya, kenapa kalau di SD itu siswa itu masuk SD itu harus bisa membaca dan menulis atau calistung? Mereka menjawabnya enteng saja karena ya lebih ringan saya mengajarnya. Waduh, jawabannya simpel sekali seperti itu. Jadi tidak memperhatikan aspek kejiwaan mereka, bagaimana era pada saat masa-masa anak-anak yang memang sebaiknya diajarkan tentang bermain, bersosialisasi, pembentukan jiwa. Tadi di dalam kelompok pertama ada yang memang hyperaktif, ada mahasiswa yang hyperaktif, ada yang siswa yang hyperaktif, ada siswa yang pasif, bahkan ada yang pemalu. Justru kalau yang hyperaktif, kalau tadi saya kuliah jam 8 ada yang berkata bahwa justru mereka daya tangkapnya itu bagus, baik ya. Dia sedang ngobrol dengan temannya pada saat diberi tugas, tapi tugasnya selesai dengan baik. Ya, ada juga yang pemalu. Nah, data pemalu inilah pembentukan aspek kejiwaan mereka supaya lebih matang apabila memasuki tingkat sekolah dasar. Jadi mereka bisa menerimanya dengan baik. Nah, kemudian saya rasa kalau di pertanyaan itu cukup jelas ya jawabannya seperti apa. Kemudian di pembelajaran dan bahasa menulis misalkan itu huruf kecil atau besar. Nah, tadi jawabannya kecil. Kalau saya besar bisa, kecil bisa, asalkan itu konsisten. Dalam pembelajaran itu tidak dicampur-campur ya. Mereka harus menulis secara konsisten dulu. Ya, oleh karena itu supaya tidak terjadi kebingungan tentang antara mana itu huruf M, mana itu huruf N. Nah, kadang mereka bingung huruf M dan N itu menyebut M-N, menyebut N M. Bahkan ada juga yang menulis itu terbalik-balik ya. Huruf B kan harusnya madepnya ke kanan, dia menulisnya ke kiri. Nah, itu lebih kompleks lagi permasalahannya. Oleh karena itu pelan-pelan saja ya. Jadi kita tidak usah terlalu mendengarkan tuntutan-tuntutan di sekolah dasar. Saya yakin perkembangan kejiwaan mereka itu lebih penting dari hanya sekedar berhitung-hitung. Jadi nanti mereka juga akan belajar. Kalau kondisi mereka sudah siap, jiwa mereka sudah siap, pasti di sekolah dasar mereka bisa mengikutinya dengan proses pembelajaran tentunya yang mereka alami seperti itu. Kemudian, nah bahasa anak kemarin di pertemuan pertama saya rasa sudah cukup dibahas ya oleh kelompok 1 terkait bagaimana tata cara mengatasi siswa yang berbahasa kasar seperti itu. Oke, sudah masih ada waktu 10 menit. Pak Anton, boleh saya bertanya? Oke, silakan. Pak Anton gini, saya di lembaga saya itu pernah ada kegiatan
menggambar bebas. Anak-anak saya persilahkan menggambar bebas. Saya di situ taruh kertas buku gambar, ada pensil, ada penghapus. Terus ada salah satu guru mengatakan kepada saya bahwa di PAUD itu tidak diperkenankan untuk disediakan penghapus. Terus saya tanya, kenapa? Karena katanya biarlah anak menggambar apa aja sesuka hatinya anak tanpa harus nanti dihapus gitu. Apakah benar seperti itu Pak Anton? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini Bu siapa? Bu Farah. Halo, tadi Bu Farah ya? Pak Bu Farah. Oke, Ibu Farah. Kalau menurut saya, ya, memang misalkan kita ya mengajarkan huruf E, padahal ada juga pengucapannya E. Ya, misalkan sepeda, ya, biarkan mereka mengejanya sepeda. Ya. Jadi kalau memang mereka taunya sepeda ya sudah seperti itu. Khususnya kalau di dalam segi dikaitkan dengan dari segi motorik anak, ya, biarkan mereka berimagery atau berimajinasi. Jadi tapi tetap disediakan penghapus. Memang saya rasa tetap disediakan penghapus untuk memenuhi peralatan mereka, saya rasa. Tapi kalau terkait dengan efeknya, kenapa tidak disediakan penghapus? Mereka mungkin mempunyai kebijakan sendiri. Tapi secara pribadi, mereka membutuhkan ekspresif atau membutuhkan imagery yang bebas. Tinggal mungkin dalam berimajinasinya kita arahkan ke sesuai dengan umurnya kayak gitu. Kan biasanya kan ada saya lewat di ada anak lewat di depan rumah ya. Itu kan ada lagu apa itu yang TikTok itu ya. TikTok yang ada mamah muda gitu kan, mereka berimajinasi padahal yang dilakukannya itu bukan sesuatu yang bagus gitu loh. Tapi tinggal arahkan saja. Kenapa tidak boleh seperti itu? Kalau tanggapan saya ada suara itu Tintin. Halo. Ya, gimana Pak? Halo, cek suara Pak Anton di saya jelas. Gimana teman-teman? Jelas. Saya juga jelas. Halo. Iya. Ibu Farah. Cek. Halo. Mungkin sinyalnya Bu Farah. Baik. Saya rasa ini masih ada yang hadir selain Bu Tintin. Mati lampu. Masih Pak. Iya. Ya masih ya. Masih Pak. Ya masih Pak. Oke. Saya kira ditinggal masak ini. Enggak Pak. Oke. Ya, di sini masaknya ya. Tinggal 10 menit lagi sudah selesai. Oke, ada lagi yang bertanya? Atau ada yang Saya mau boleh, Pak. berpendapat? Silakan terkait dengan tadi. Silakan Bu siapa nih? Ike Kristanti. Ike Kristanti. Oke, Ya. Kristanti Bu. Silakan Bu. Ini menanggapi tentang calistung Pak. Saya selalu mengamati anak-anak yang lebih dulu bisa membaca, itu kok terlihat lebih percaya diri ya Pak ya, dan juga terlihat lebih cerdas gitu. Gimana Pak? Pendapat Bapak? Hanya terlihat lebih cerdas saja ya Bu ya. Apa bagaimana Bu Ika? Iya Pak, jadi dia
katanya banyak, terus apa setiap guru menjelaskan dia lebih banyak untuk seperti itu. Oke, itu kasusnya di pendidikan anak usia dini ya. Iya Pak. Oke, dia aktif